Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Muqawwiril laili 'alan nahar. Tazkiratan li ulil qulubi wal absar. وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وعلى صحابته الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah sehingga kita dapat hadir pada malam yang berbahagia ini. Kita dapat berkumpul di majelis Al-Jihad Al-Islami yang kita cintai ini dalam rangka merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke sini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mendapat cucuran rahmat kasih sayang Allah, mendapatkan maghfirah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para habaib, para alim ulama, para asatiz wal ustazat, hadirin hadirat, wabil khusus sahibul majlis al-mukarram al-ustaz Abdurrahman Bramantia, yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Bahar, Al-Habib Bilqis Al-Attas, dan para asatiz yang namanya tidak disapa satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan azim serta mahabbah kepada beliau-beliau. Lah udah mau jam 10, udah pada mau pulang mama itu. Ustadz Bram tadi udah ngebisikin, Tat jangan lama-lama, lah mau ceramah apa jangan lama-lama udah. Tadinya nyender, sekarang ngedeprok. Tadinya saya tinggal di Klender, sekarang tinggal di Depok. Kadang-kadang ngedeprok, kadang-kadang belonjor. Kadang-kadang di Depok, kadang-kadang di Bogor. Pos 1 di Depok, pos 2 di Bogor. Bukan istri. Rumah tahfidz, satu Wadi Al-Quran di Hankam, satu lagi di Ciomas. Ya, alhamdulillah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kita telah mendengarkan riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat uzma di hari kiamat kelak. Jadi dengan waktu yang singkat ini udah dicolek-colek sama Ustadz Bram, jangan lama-lama katanya. Jadi saya mau cerita, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, para santri, cerita tentang kehidupan manusia supaya kita merenung
dan kita dapat bekal. Dulu kita pernah hidup di alam arwah. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Berapa lamanya, bagaimana caranya, hanya Allah yang tahu. Tapi ini disebutkan dalam hadis Al-Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-arwah junudun mujannada. Roh-roh itu bagaikan tentara yang berbaris. Ma ta'arafa minha i'talaf. Apabila di alam arwah dulu saling berta'aruf, ta'arafa minha i'talaf, maka kita dipertemukan. Ini bukti dalil bahwa kita dulu pernah berkenalan di alam arwah, di alam azali. Bagaimana caranya hanya Allah yang tahu. Wa ma tanakkaru minha ikhtalaf. Apabila dulu di alam arwah saling ingkar, itu ikhtalaf, berbeda pendapat, mungkin beda tempat, ataupun satu tempat tapi beda aliran, bisa jadi seperti itu. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Al-Habib Bilqis Al-Attas. Ternyata kita satu pesantren, Darun Najah. Akhirnya ketemu. Jadi dulu juga pernah berkenalan sebelum sekarang hari ini berkenalan. Itu bukti bahwa kita pernah berada di alam arwah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172, ayat 172 Allah berfirman, Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhan kalian? Allah berfirman. Ini juga ketika kita berada di alam arwah. Kemudian para arwah kita ini ya menyatakan syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Dari alam arwah yang tadi kita tidak ada yang tahu semua berapa lamanya, hanya Allah yang tahu. Kemudian kita melewati satu masa yang tidak dapat disebut apa-apa, belum bisa disebut apa-apa. Di dalam surat Al-Insan ayat yang pertama Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah kalian hai manusia pernah melewati satu masa yang belum bisa disebut apa-apa? Kata para ahli tafsir, kita itu pernah melewati atau menempati tulang sumsum ayah kita. Tadi dibacakan dalam riwayat min sulbit taraib, masuk tulang sumsum ayah kita. Dari tulang sumsum kemudian masuk ke sperma ayah kita, bertemu dengan sel telur ibu, masuklah kita ke dalam rahim. Tadi berapa lama tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Kita pernah di alam rahim. Surat Ali Imran ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk diri kalian, terserah dia. Dibentuk di dalam rahim ibu. Hakikatnya Allah yang membentuk. Ada yang dibentuk seperti saya, ganteng seperti ini. Ada yang kulitnya terang, ada yang gelap, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ya. Ada yang rambutnya lurus dan seterusnya. Itu Allah Subhanahu. Berapa lama di dalam rahim ibu tidak ada yang tahu. Kecuali diberitahu. Betul Bu? Kamu itu 8 bulan prematur, kamu dicesar, kamu nyungsang, dikasih tahu. Tapi rata-rata ibu-ibu itu hamil 9 bulan 10 hari atau 43 minggu. Menurut penelitian ya, rata-rata ibu-ibu ini, tanya emak-emak nih, itu 5 pekan merasakan kesakitan yang luar biasa. Bisa di awal, di tengah, atau di akhir. Ada yang di awal biasa-biasa aja, mual-mualnya nggak ada. Ada yang di pertengahan, 5 pekan, 5 minggu. Ada yang di akhir menjelang melahirkan. Kecuali ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi, tidak merasakan apa-apa. Bahkan di kitab berjanji disebutkan dia melihat cahaya. Tadi dibacakan kitab Maulid At-Tiba, itu juga disebutkan luar biasa. Tapi ibu-ibu itu 5 pekan. Tanya ibu-ibu, tanya emak-emak. Wah iya.
Berarti udah mau selesai ceramahnya nih. Udah dicolek lagi aja mau Ustaz Bram. Oh. Udah nyampe mana Bu? Nyampe alam rahim. Sebenarnya Bu, kita itu bapak-bapak, semua adik-adik, jamaah sekalian, kita yang mengeluarkan itu Allah. Yang mengeluarkan Allah. Surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan diri-diri kalian dari perut-perut ibu kalian tidak tahu apa-apa. Kelihatannya bidan yang membantu, dokter yang merawat, yang menolong, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah kita ke dunia ini. Berapa lama hidup di dunia? Tidak ada yang tahu juga. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70 sana." Umur umatku antara 60-70 tahun. Qalilun minhum ma yajuzu dzalik. Hanya sedikit yang melewati itu. Saya sering bercerita, dan ini sering berkali-kali saya katakan. Sebenarnya untuk mengingetin diri saya sendiri. Waktu saya kecil, Ustaz, saya kecil, kira-kira umurnya 5 tahunan. Itu kakek saya meninggal. Kakek saya meninggal sekitar tahun 75 itu. Terus saya masih kecil umur 5 tahun. Terus saya besar, remaja, dewasa, nikah, punya anak kecil. Anak saya masih kecil, sekitar tahun 2005 kakeknya anak saya meninggal dunia. Siapa itu? Siapa itu? Kakeknya anak saya meninggal dunia. Siapa itu? Bapak saya. Anak saya besar, remaja, dewasa, sekarang kuliah semester 5, semester 6, 7, 8, selesai, dapat jodoh, nikah, punya anak. Anaknya masih kecil, kakeknya. Ngapa Pak ketawa Pak? Kakeknya anak saya itu siapa itu? Hah? Siapa? Besan. Dulu waktu saya kecil kakek saya meninggal. Ya kenapa? Ini kakek-kakek, coba ingetin ini. Sekarang udah pada jadi kakek nih. Yang meninggal kakeknya apa cucunya? Kek, aki-aki. Ya. Jadi kita hidup di dunia. Nah, karena waktu singkat, setelah orang yang meninggal dunia, karena tidak ada yang bisa memungkiri, semuanya sudah pada hafal. Surat Ali Imran ayat 185, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah fama zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan pahala-pahala kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan dalam surga, maka dia orang beruntung. Jadi orang yang telah meninggal dunia yang tadi kita bacakan, kita doakan, semoga kuburan mereka dijadikan raudhah min riyadil jinan, amin ya rabbal alamin. Sekarang sedang menanti hari kebangkitan. Sedang menanti hari kebangkitan. Kapan setelah dunia ini dihancurkan pada hari kiamat kelak? Sebelumnya orang-orang beriman itu akan meninggal dengan cara yang halus, ditiupkan angin yang lembut, penuh dengan kelembutan. Semua yang beriman. Tinggallah di muka bumi ini orang-orang yang tidak beriman. Kurang lebih di dalam hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin disebutkan 2 masa, 2 generasi. Kalau 2 generasi kira-kira berapa tahun Bu? Kalau satu generasinya umpamanya 50 tahun, berarti 100 tahun setelah orang beriman itu tidak ada. Berarti kan tidak ada lagi yang mengucapkan Allah, tidak ada lagi yang menyebutkan Asmaul Husna, nggak ada lagi yang bersolawat. Betul nggak? Ada yang azan? Tidak ada. 2 generasi dari situ dikiamatkan dengan tiupan sangkakala. Enggak begitu bunyinya, pokoknya bunyilah. Ya bunyi. Ya kita kan gak ada yang tahu, Allah alam, betul nggak? Ini macam contoh. Bagaimana bunyinya? Ya nggak tahu.
Saya bilang tet itu kan kaget tadi.